Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para aprukers yang suka ngacak-ngacak kebon Haji Dayat? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu selamat ketika sedang beraksi. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film tentang aprukers berjudul Consume 2024, di mana film ini mengisahkan sepasang suami istri yang melakukan kegiatan apruk adventure untuk merayakan kesembuhan sang istri dari penyakit kanker. Dan apakah film ini akan berakhir happy ending atau malah modar semua? Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai pengen nyoba liburan ke Eropa nyusul pejabat, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Beth yang ketakutan setelah mengalami mimpi buruk, di mana kini ia sedang melakukan apruk adventure bersama suaminya yang bernama Jay. Sambil melihat keindahan alam, Beth terlihat ketakutan seakan mengalami hal yang ia sembunyikan dari suaminya. Hingga sekembalinya ke area camp, Beth yang melihat Jay sudah beres-beres menanyakan arah yang akan mereka tuju selanjutnya. Lantas Jay yang mengecek peta berkata jika ia sudah menemukan rute tercepat untuk menuju puncak. Meski Beth meminta Jay untuk tetap di jalur biasa, namun Jay yang ingin cepat sampai merasa jika jalur ini patut dicoba. Hingga sesampainya di area berbatu, Jay yang melihat istrinya kesulitan meminta Beth untuk melepaskan ranselnya. I'm fine, just give me a minute, right? Namun meskipun begitu, tetap saja Beth masih terpeleset. Saat sedang beristirahat, Jay yang khawatir menanyakan kondisinya saat ini. Lantas Beth berkata jika dirinya baik-baik saja dan hanya mengalami baret di bagian betis. Kemudian Jay meminta istrinya untuk jujur jika ingin membatalkan pendakian. Akan tetapi Beth tetap ingin melanjutkan perjalanan karena luka segini tidak ada apa-apanya dibandingkan penyakitnya setahun lalu. This is home. Singkat waktu, Beth yang kecapean akhirnya memberikan ranselnya untuk dibawakan Jay. Hingga akhirnya mereka pun sampai di area camp 2. Di tengah rasa capek, Beth pun izin pergi ke sungai untuk membersihkan luka di kakinya. Rupanya kekhawatiran Beth berasal dari trauma saat dirinya mengidap kanker payudara. Di tengah kesedihan, Beth langsung membersihkan luka di betisnya yang mulus dan tanpa bekas budug. Sontak Beth pun syok parah saat melihat seonggok bangkai aneh di tepi sungai. Beberapa saat kemudian, Jay berkata jika ini adalah bangkai beruang hitam yang tidak seagresif beruang coklat. Namun di saat itu pula, Beth pun heran dengan bangkai tersebut yang tidak memiliki kulit. Namun Jay menduga jika hal ini merupakan ulah pemburu liar yang cuma mengambil kulitnya saja. Di tengah rasa ngeri, Beth pun diajak Jay untuk segera ke tenda karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. So, what do you think?
Sekembalinya ke tenda, Beth pun senang dengan kejutan yang disiapkan oleh Jay, lengkap dengan hiasan-hiasan Tarzan yang sangat romantis. Dan semua itu tidak akan komplit jika tidak dibarengi dengan bir cap lutung. Singkat waktu, malam pun poek. Beth pun berterima kasih pada Jay yang telah berusaha memeriahkan acara kali ini. Dan ternyata, rencana Apruk Adventure yang mereka lakukan merupakan sebuah perayaan atas 1 tahun sembuhnya Beth dari kanker payudara. Kemudian, Jay meminta Beth untuk membakar gelang pasien sebagai tanda menjalani kehidupan yang baru. Ia pun bersyukur karena istrinya ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Jay pun menambahkan ketika Beth sakit, ia pun merasakan penderitaan yang sama. Namun Beth yang tidak terima malah ngebacot karena merasa yang paling menderita adalah dirinya yang didera penyakit itu. Sedangkan Jay tidak. Sungguh bagong. Hingga di tengah perdebatan, mereka pun kaget saat mendengar suara tembakan dari arah lain. Dirasa itu cuman pemburu, Jay pun izin untuk membereskan tempat tidur karena malam sudah semakin larut. Namun anehnya, bukannya bahagia karena sudah sembuh, Beth malah terlihat bersedih. Kira-kira ada apa ya? Hingga di tengah malam, Beth kembali mengalami mimpi buruk saat dirinya mengidap kanker. Di tengah rasa syok, tiba-tiba Beth mendengar bisikan-bisikan aneh. Dan tanpa ia sadari, sosok tangan Jebrak menyentuhnya dari samping. Sesaat kemudian, Beth pun bingung dengan Jay yang pergi entah kemana. Lantas ia pun memutuskan untuk mencarinya. Sontak Beth pun heran saat menemukan banyak lendir yang terlihat seperti nanah. My God! Betapa syoknya Beth saat ia melihat sosok makhluk aneh berjalan di tengah hutan. Hingga sesaat kemudian, Jay yang selesai modal pun heran dengan Beth yang malah keluyuran di hutan. Lantas Beth berkata jika barusan ia melihat sosok aneh berjalan di tengah hutan. Beth! Beth! Sontak mereka pun kaget saat melihat keadaan tenda yang berantakan, bak diacak-acak monyet, dan juga lendir aneh yang berceceran. Dirasa ini ulah sosok tadi, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Where exactly are we going? Di pagi buta, lagi-lagi mereka menemukan lendir si makhluk. Lalu tiba-tiba, akibat terlalu panik, Jay yang ketakutan sampai menabrak pohon jengkol Amerika. Di tengah rasa ngilu dan engap, Jay mengajak Beth untuk kembali melanjutkan perjalanan. If we missed it, we could be off by miles. Saat matahari mulai terbit, Beth yang khawatir ingin mengatakan sesuatu tentang kondisinya saat ini. Namun Jay meminta Beth untuk mencari jalan keluar terlebih dulu. Hingga saat Jay mencari jalan, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Beth. What are you doing? Saat Jay keheranan, Beth berkata jika dirinya baru saja mendengar sesuatu. Lantas Jay meminta Beth untuk tidak berpikir aneh-aneh dan fokus pada kondisi kita saat ini. Suwe sekali, tiba-tiba Jay malah menginjak jebakan Leon S. Kennedy. Di tengah kepanikan, Beth berusaha membebaskan ceker suaminya yang mengalami patah tulang.
I found this. No. Akibat cekernya yang mengalami patah tulang, Jay berkata jika dirinya tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Lantas apa boleh buat, Beth pun meminta Jay untuk menunggu, sementara ia akan mencari pertolongan karena siapa tahu ada pemburu yang berada di wilayah ini. Betapa syoknya Beth saat menyadari makhluk itu masih mengejarnya. Hingga di tengah situasi tegang, tiba-tiba setelah cukup jauh apruk-aprukan melintasi hutan, Beth pun penasaran dengan sebuah reruntuhan tua di tengah hutan. Jelas saja ia pun heran saat menemukan lubang aneh yang terlihat seperti portal. Tak cuman itu, Beth pun penasaran saat mendengar suara lalat yang begitu banyak. My God! Sontak Beth pun syok parah saat ia melihat beberapa kulit manusia yang dijemur bak daster emak-emak. Untung saja Beth berhasil diselamatkan sosok pria misterius. Singkat waktu, mereka pun bersembunyi di bunker milik si pria misterius untuk merawat Jay. Kemudian, Beth yang penasaran menanyakan berapa lama ia tinggal di tempat ini. Lantas, pria bernama Devon berkata jika ia sudah 2 minggu tinggal di tempat ini sejak si makhluk menyerang dirinya dan keluarganya. Di tengah rasa penasaran tentang sosok makhluk tadi, Jay yang kesakitan meminta Beth untuk mengobati luka di kakinya terlebih dulu. Sorry. Don't hurt him. Don't hurt him. Setelah meluruskan tulang yang patah, Devon pun meminta Beth untuk segera menjahit lukanya. Di malam harinya, Beth yang ketakutan mengajak Devon untuk segera pergi dari hutan ini. Namun Devon berkata jika hal itu akan sangat sulit, apalagi jika si makhluk sudah menandai mangsanya. Di tengah rasa penasaran, Beth menanyakan sosok makhluk apa itu. Lantas Devon hanya bisa menduga jika makhluk itu merupakan sosok Wendigo, urban legend yang sangat misterius di hutan Amerika, di mana makhluk itu memiliki kekuatan supranatural dan mampu memberikan halusinasi pada targetnya. Dan setelah itu si makhluk akan mengambil kulit korbannya secara hidup-hidup. Tak cuma itu, suara tembakan yang mereka dengar sebelumnya hanyalah bagian dari tipuan Wendigo untuk mengecoh korbannya. Lantas Devon meminta mereka untuk segera beristirahat. Di keesokan harinya, Devon membangunkan Beth untuk mengajaknya ke suatu tempat. Sesaat kemudian, Beth pun heran karena ternyata Devon memiliki senjata. Tak cuma itu, ia pun penasaran dengan foto di liontin yang Devon kenakan. Lantas Devon berkata jika gadis ini adalah anaknya yang bernama Lilis, di mana ia meninggoy akibat diserang Wendigo. Rupanya alasan Devon belum pergi dari hutan ini adalah untuk membalaskan dendam atas kematian anak semata wayangnya.
Sesaat kemudian, Beth pun panik saat Devon tiba-tiba menghilang entah kemana. Lalu tiba-tiba sontak Beth pun kesal saat menyadari jika Devon berencana menjadikannya sebagai umpan untuk membalaskan kematian anaknya. Sekembalinya ke bunker, Beth pun khawatir dengan keadaan Jay yang semakin memburuk dengan suhu tubuhnya yang semakin panas. Rupanya luka di kaki Jay mulai mengalami infeksi. Lantas Beth meminta Devon untuk segera mengantar mereka keluar dari hutan ini supaya ia bisa secepatnya melarikan Jay ke puskesmas. Akan tetapi, Devon beralasan jika hal itu akan sulit, apalagi dengan kondisi Jay saat ini. Namun ia berjanji akan membawa mereka keluar jika makhluk Wendigo itu berhasil ia habisi. Kemudian, Devon berkata jika biasanya Wendigo akan mengincar orang sakit atau yang paling lemah terlebih dahulu. Lantas ia pun penasaran, apakah Beth sedang sakit? Hingga akhirnya Beth pun mengaku jika dulu ia sempat mengalami penyakit kanker dan berhasil disembuhkan. Namun kini, penyakit itu kembali kambuh dan semakin memburuk. Ternyata inilah alasan Beth yang selalu bersedih, apalagi suaminya belum mengetahui hal ini. Dan alasan Beth mau melakukan pendakian, di mana ia ingin mendapat kenangan indah bersama suaminya sebelum mati akibat kanker ini. Mendengar hal itu, Devon pun turut prihatin. Di malam harinya, Beth yang galau meminta sebat pada Devon. Melihat kebaikan Devon, Beth yang penasaran menanyakan apakah Lilis juga sedang sakit ketika diserang Wendigo. Lantas Devon bercerita jika ketika itu ia hanya ingin menghibur Lilis yang mengalami lumpuh dengan cara mengajaknya berburu. Namun sungguh naas, Lilis diserang Wendigo dan kulitnya diambil. Hingga dari kejadian itu, Devon pun bersumpah tidak akan pergi dari hutan ini sampai ia berhasil menghabisi sosok itu. Sesaat kemudian, Beth yang melihat Devon tertidur merasa penasaran dengan ruangan aneh yang berada di bawah tempat tidur Jay. Saat memasuki terowongan sempit, sontak Beth pun heran dengan bau busuk yang menyengat. Dan ternyata lorong ini tembus pada sebuah goa. My God, betapa syoknya Beth saat menemukan beberapa jasad yang sudah membusuk. Betapa kesalnya Devon dengan kekepoan yang Beth lakukan. Lantas Beth pun tidak menyangka jika Devon telah mengorbankan banyak manusia untuk melancarkan perburuan Wendigo. Namun Devon yang berambisi akan melakukan apa saja demi bisa menghabisi sosok itu. Lantas Devon akhirnya jujur jika sebenarnya ia berencana mengumpankan Jay. Terlebih Jay yang pengkor merupakan umpan yang sempurna untuk memancing Wendigo. Mendengar hal itu, Beth yang sangat menyayangi Jay meminta Devon untuk membawa dirinya saja. Apalagi ia yang punya penyakit kanker merasa jika hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Devon akhirnya setuju. Di hutan, Devon berkata jika sosok Wendigo ini memiliki kemampuan seperti Uchiha Itachi. Maka dari itu, Beth tidak boleh menatap matanya agar terhindar dari genjutsu dan halu. Hingga setelah cukup jauh berjalan ceker, Devon yang merasakan sesuatu berniat memancing Wendigo. You want it? Setelah menantang sosok Wendigo, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Suwe sekali Devon harus kecolongan setelah terkena tipu muslihat Wendigo. Di tengah rasa mules, Beth pun menyarankan Devon untuk mengurungkan rencananya. Akan tetapi Devon yang berambisi tetap bersikeras dan mengajak Beth ke suatu tempat. No. Sesaat kemudian, Beth yang muak dengan Devon berniat melakukan sesuatu.
Sambil menodongkan pistol, Devon meminta Beth untuk tidak melawan. Sementara ia akan kembali memancing kehadiran sosok Wendigo. Lalu saat melihat Devon yang lengah, Beth berniat melakukan perlawanan. Naas sekali, Devon yang meninggoy akibat engap ekstrim harus dibawa sosok Wendigo. Singkat waktu, Beth yang tersesat langsung panik saat merasakan sosok Wendigo yang mengejarnya. Rupanya Beth digusur Wendigo ke sarangnya yang berada di reruntuhan. Lalu tiba-tiba, my God! Betapa lemasnya Beth saat melihat Devon yang sudah menjadi kere. Lalu tiba-tiba, singkat waktu tanpa diduga Beth dilempar ke dalam portal yang pernah ia lihat. Di tengah keheranan, ia yang menemukan gambar purba menduga jika goa ini sering dijadikan tempat pemujaan Wendigo oleh orang-orang terdahulu. Sambil membawa pisau, Beth berusaha mencari jalan keluar dari goa ini. Seakan tak membiarkannya pergi, sosok Wendigo membuat Beth linglung dan selalu kembali ke tempat semula. Sungguh tanpa diduga, beberapa kali pun Beth mencoba, dirinya malah terlempar ke tempat altar. Dan karena hal itu, Beth mulai mendapat luka-luka di sekujur tubuhnya. Dirasa tak ada cara lain, Beth pun berencana menjadikan dirinya sebagai umpan. Lantas ia pun berkata jika dirinya sudah pasrah. Melihat Beth yang tidak melakukan perlawanan, sosok Wendigo berniat menjadikan Beth sebagai inang selanjutnya. Sungguh tanpa diduga, rencananya berhasil menyucuk alat reproduksi Wendigo. Dan ternyata Wendigo menjadikan kulit anaknya Devon yaitu Lilis sebagai topeng. Dan kini Wendigo yang sudah ratusan tahun tidak berganti tubuh berniat menggunakan tubuh Beth sebagai inang selanjutnya. Akhirnya bagaikan final battle game RE4, Beth pun berhasil menghabisi sosok Wendigo. Dan bisa kita lihat dari tulang-tulangnya memang selama ini sosok Wendigo menggunakan tubuh manusia sebagai inangnya. Akhirnya setelah Wendigo dihabisi, Beth pun mampu menemukan jalan keluar. Lantas ia pun langsung pergi menjemput suaminya.
Hingga sesampainya di bunker, Beth yang menemukan obat langsung memberikannya pada Jay. Kemudian, ia pun berencana untuk mengajak Jay segera pergi dari hutan ini. Bagaimana? Happy ending bukan? Tidak ada yang perlu dibahas lagi karena semua sudah jelas. Yang penting kita doakan saja Beth bisa sembuh dari penyakitnya. Lalu ia bisa hidup bahagia bersama Jay yang sedari awal AFK. Mungkin sedih saja review dan pembahasan film Consumer 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.